Bapak, Ibu, Saudara-saudari umat Paroki Danau Sunter, dalam retret umat minggu ketiga ini, kita diajak untuk membangun sikap persaudaraan dengan alam ciptaan. Mengapa penting sekali kita bersaudara dengan alam ciptaan? Pertama-tama, kita diajak untuk membaca dari Injil ajaran Yesus tentang kekhawatiran. Kita membaca Injil Matius bab 6 ayat 25 sampai 28. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit, yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung ini? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Saudara-saudari, mengapa kekhawatiran digunakan untuk permenungan kita dalam membangun persaudaraan dengan alam ciptaan? Kekhawatiran akan masa depan yang berlebihan bisa membuat orang menjadi lupa diri, bisa mulai tumbuh dalam diri manusia perilaku, pola hidup mengumpulkan, sampai tidak peduli pihak-pihak yang dirugikan, dan akhirnya perilaku itu menjadikan manusia serakah. Serakah merupakan suatu keadaan jiwa yang membuat manusia tidak pernah puas dengan apa yang dimilikinya. Manusia memang selalu merasa tidak cukup. Sebenarnya sifat ini manusiawi, tapi jika tidak terkendali, sifat ini bisa berfungsi dengan cara yang tidak sesuai dengan etika moral dan ajaran agama. Dan ini akan membuat kerusakan. Seyogianya sebagai manusia, orang itu harus mempunyai sifat merasa cukup. Dalam Injil permenungan kita di retret umat minggu ketiga ini, Yesus mengatakan, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Lalu saya menambahkan juga dari surat Ibrani yang menulis, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dari surat kepada orang Ibrani bab 13 ayat 5. Surat ini menguatkan kita, mengatakan pada kita bahwa Allah akan menyediakan providensia. Gagasan tentang Allah atau Tuhan yang selalu menyediakan bagi kita tampak sekali pada alam ciptaan yang Tuhan percayakan pada manusia untuk dikelola dengan baik. Alam semesta ciptaan Tuhan menjadi rumah bagi manusia yang akan mencukupi semua kebutuhan manusia demi menjaga keberlangsungan hidupnya. Segala kebutuhan dan keperluan hidup makhluk di dunia ini adalah dari alam. Namun pada kenyataannya, bukannya dikelola dengan baik, banyak manusia di bumi ini memanfaatkan kekayaan alam dengan sangat serakahnya. Banyak sebagian orang yang egois, yang memanfaatkan alam untuk kebutuhan industri mereka dengan menebangi pohon secara liar. Hanya demi kepentingan ekonomi, mereka sampai lupa dengan alam yang perlu dijaga dan dilestarikan. Karena keserakahannya kepada alam dan tidak peduli pada kelestarian alam sekitar. Dalam ensiklik Laudato Si yang ditulis Paus Fransiskus, tertulis tentang pentingnya mengatasi perubahan iklim dan melindungi lingkungan. Paus menjelaskan kerusakan yang terus-terusan dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan
sebagai suatu tanda kecil dari krisis etika, budaya, dan spiritual modernitas. Mengapa krisis etika? Berbicara tentang etika berarti berbicara tentang perilaku. Orang yang berperilaku suka merusak alam, mencemari lingkungan hidup adalah orang yang tidak beretika. Udara bukan milik pribadi, tanah bukan milik pribadi, alam bukan milik pribadi. Merusak itu semua berarti berdampak juga terhadap orang lain yang mempunyai hak yang sama untuk menikmati udara, kesehatan tanah, air, dan alam, kebersihan dan keindahan dari alam. Maka ketika kita membakar sampah seenaknya, polusi udara yang terjadi membawa dampak tidak baik bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Kita merugikan orang lain. Ketika kita membuang sampah sembarangan, organik maupun non-organik, sampah itu akan berpotensi menghasilkan zat-zat beracun. Gas-gas beracun inilah yang semuanya bersifat merusak hidup manusia. Akhirnya tindakan kita merugikan juga orang lain. Memang kita boleh hidup enak, tapi tidak boleh seenaknya. Ketika perilaku hidup kita cenderung seenaknya, tanpa mempedulikan akibat buruk yang ditimbulkan bagi kehidupan orang lain, maka kita bisa disebut orang yang tidak beretika. Saudara-saudari, alam yang indah ini perlu kita cintai. Karena alam merupakan ciptaan Tuhan yang tiada bandingnya dan tidak ada gantinya. Menjaga alam dengan baik dan tidak semena-mena memperlakukan alam ciptaan adalah perilaku yang mulia sekali. Alam perlu dijaga dan jangan sampai merusaknya. Merusak alam merupakan tindakan yang tercela karena akan mengakibatkan dampak yang buruk di kemudian hari. Maka kelestarian alam ciptaan perlu dipelihara supaya kehidupan makhluk di dunia ini terpenuhi. Itulah sebabnya merawat dan mencegah kerusakan alam adalah panggilan manusia dan menjadi tanggung jawab kita semua. Saudara-saudari, Tuhan menciptakan alam semesta ini yang begitu indahnya untuk makhluk hidup di bumi ini karena cinta dan dengan cinta. Melalui cinta dan kasih yang berasal dari Tuhan, alam ini berproses secara teratur dan berevolusi secara kreatif. Matahari menyinari bumi, malam menggantikan siang, benih tumbuh menjadi tanaman, tanaman berbunga, berbuah, dan begitu seterusnya. Dengan cinta itu, kehidupan ini berputar dan terus berevolusi secara kreatif menuju kehidupan yang menjadi semakin baik dan sempurna. Dengan begitu, cinta adalah kekuatan yang paling mendasar yang menyusup ke dalam setiap makhluk, dan itulah yang sesungguhnya menghidupkan alam dan kita semua sebagai manusia. Membangun persaudaraan dengan alam ciptaan akan terwujud jika kita memiliki cinta terhadap alam ciptaan. Dan itu menjadi salah satu tugas yang sangat penting bagi kita. Tuhan memberkati kita.